Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, Program Studi Pendidikan Fisika dari SMA Negeri 2 Muara Beliti, Universitas Sriwijaya, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Muara Beliti. Dibuktikan dengan koran elektronik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek hadiah dulu ya. Amin. Saya Bu. Ray, Sally, Mia, Kamilatu, oke, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Jihan. Nama Jihan? Oke. Dari jauh belum? Ya, baru hari ini ya? Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor, ya, dan azas Black. Oke. Ada yang masih ingat ke materi minggu kemarin itu apa? Apa? Suhu dan yang mesti ingat pengertian kalor itu apa? Oh iya, silakan Eva. Kalor adalah energi yang berpindah perbedaan suhu. Berpindah akibat perbedaan suhu. Ya. Ada yang lain mungkin? Oke, silakan dia. Energi kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur suhu yang tinggi ke suhu temperatur yang lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Oke. Ya. Satu dulu. Ya, itu dia pengertian kalor ya. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak kalian mengalami kehujanan? Basah semua ya? Bagaimana perasaan kalian berasa itu? Apa panas, apa dingin? Ya. Terus kalau pulang mungkin disuruh mandi oleh orang tua ya? Nah, ketika kalian mandi itu apa? Berasa apa di tubuh kalian? Panas, anget-anget ya? Ya, perubahan suhu. Jadi di badan kamu terasa panas. Itu mengapa ya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Kok setelah dingin-dingin dari luar, terus mandi, tiba-tiba badannya jadi panas ya? Kenapa? Karena ada Perubahan suhu. iya, perubahan suhu atau perbedaan suhu dari yang dingin tadi, badan kamu kan panas ya? Iya, jadi kamu berasa panas. Gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, adapun tujuannya, model pembelajaran kita pada hari ini adalah model pembelajaran problem based learning ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu diharapkan yang pertama kalian mampu menjelaskan konsep azas Black ya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menentukan karakteristik termal suatu bahan berdasarkan konsep azas Black. Yang ketiga, menganalisis
tentang azas Black dengan teliti. Yang kelima, menyusun laporan dan mempresentasikan hasil percobaan tentang azas Black. Ya, itu ya. Oke. Nah, coba dibaca dulu nih, bunyi azas Black itu apa? Ya, silakan. Ada yang mau baca? Ya, Amin, silakan. Bunyi asas Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Ya, itu bunyi asas Black. Jadi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Itu bunyi azas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black. Namanya Joseph Black ya. Iya. Oke, di sana ada secara matematikanya ya. Bahwa kalori yang dilepas itu besarnya sama dengan kalori yang diterima. Ya, itu ya. Kalian masih ingat pastikan persamaan dari kalori itu apa? Ada massa, ada kalor jenis, ada perubahan suhu. Nah, itu ya. Massa apa? Massa zat yang akan kita ukur ya. Massa yang kalor yang dilepas kita buat saja sebagai massa zat yang pertama atau kalor jenis zat yang pertama ya. Kemudian ini massa zat yang kedua, kalor jenis yang kedua. Oke. M1 dikali C1 dikali perubahan suhu. Ya, di sini apa dulu? Suhu zat pertama dikurangi dengan suhu campuran. Tuh ya. Kemudian sama besarnya dengan massa dari zat kedua dikalikan dengan kalor jenis zat yang kedua dikalikan dengan suhu campuran dikurang suhu yang kedua atau suhu zat yang kedua. Itu ya Nak ya. Itu secara matematis dari azas Black. Ya. Kalau massa apa satuannya? Kilogram. Ya. Kalau jenis apa? Apa? Silakan dibuka bahan ajar dari Ibu ya. Apa kalor jenis? Apa? Kalau suhu? Apa suhu? Celcius. Ya. Kalau jenis? Kalor jenis apa? Kilojoule. Ya, benar. Apa? Kalor jenis. Massa tadi kilogram, boleh gram juga ya, tapi satuan internasional kilogram ya. Kalau suhu tadi Celcius, kalau kalor jenis apa? Apa kalor jenis? C kecil. Ya, apa satuannya? Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, joule per kilogram derajat Celcius. Itu ya Nak ya. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ya. Azas Black paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita nonton sebentar. Oke, silakan kalian simak video berikut ya. Ayo kita tuang, lihat apa yang terjadi. Es balok mencair tiba-tiba
silakan mengorientasikan masalahnya. Kamu tentukan masalah apa yang akan kalian bahas ya, sesuai dengan petunjuk dari LKPD yang nanti akan ibu bagikan ya. Silakan ditulis di bagian sini, di bagian bawah ya, masalahnya apa. Kemudian ada materi di sana ya sebagai acuan untuk menghitung persamaan. Kemudian yang berikutnya ada tabel ya, tabel penyelidikan ya di sini. Ya, silakan kalian isi menurut petunjuk, ada langkah-langkah kerjanya ya, kalian isi. Bagian akhirnya silakan dianalisis dan dievaluasi. Oke, paham? Ya. Oke, silakan perwakilan kelompoknya mengambil perlengkapan peralatan untuk percobaan. Silakan. Ambil satu ya. Ya, satu. Ini dua. Yang kecil satu, yang besar satu. Ya, silakan. Mana satu lagi? Nih, ya. Ya, silakan. Ini air dinginnya ya. Air dinginnya nih, ya. Silakan diambil nanti. Ibu letakkan di sini agak lebih dekat ya. Ya, ambil air panasnya. Hati-hati ya, itu panas ya. Ya, bagaimana cara memegang termometer dalam bagian ujung ya Nak ya? Agar suhu badan kalian tidak berpengaruh terhadap suhu air. Yang merah. Tuh mah itu. Tuh 50 mili ya. Ini namanya apa namanya? Apa ya orang kenal? soalnya anak suhu. Itu yang panas kan? 30 berapa? 30
Di sini ada pertanyaan. Mengapa air es dapat mencair ketika didekatkan dengan besi panas? Nah, ini hasil dari percobaan kami. Bisa dilihat di sini percobaan pertama, air panas yang berisi 1 gelas 50 ml dan air dingin 50 ml 1 gelas. Suhu air pertama, suhu air panas yang bersuhu 64 derajat Celcius. Seterusnya juga dicampurkan dengan suhu air dingin yang suhunya berubah menjadi 27 derajat. Berikutnya lagi suhu campurannya menjadi 30 derajat Celcius. Berikutnya juga ada suhu campuran menggunakan rumus menjadi 45,5 derajat Celcius. Bisa ditulis ya, dijabar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus asas Black, yaitu M1 dikali C1 kali T1 kurang T campuran sama dengan M2 kali C2 tutup buka kurung T campuran dikurang T2. Nah, di sini M itu adalah 50, C-nya 1 dan T1-nya 64 dikurang T campurannya dan tetap TC. Dan di sini juga sama. Tapi T2-nya itu adalah 27. Di sini 50 dikali 1 itu tetap dan 4 kurang TC sama dengan 50 kali 1 TC per 2 TC kurang 27. Ini 3200 dikurang 50 TC sama dengan 50 TC kurang 27. Dan 3200 ditambah 1350 sama dengan 50 TC kurang 1360. 4550 sama dengan 100 TC. 100 TC sama dengan 4550 TC sama dengan 4550 per 100 sama dengan 45,5 derajat Celcius. Ya, begitulah kami cara mencari tabel percobaan yang pertama. Bisa dilihat. Selanjutnya ada percobaan kedua, air panasnya 100 ml 2 gelas dan air dinginnya 50 ml 1 gelas. Pertama suhu air panasnya kami cek suhunya yaitu 65 derajat Celcius. Selanjutnya kami cari suhu air dinginnya mendapatkan hasil 27 derajat Celcius. Selanjutnya kami mendapatkan suhu campuran dari hasil pengukuran tadi yaitu 51 derajat Celcius. Setelah itu kami cari lagi suhu campuran menggunakan rumus tadi sudah dijelaskan, mendapatkan hasil 52,3 derajat Celcius. Dan begitu juga dengan percobaan yang ketiga, yang di sini air panasnya 150 ml dan air dinginnya 50 ml. Suhu air panas kami dapatkan suhunya 63 derajat Celcius dan suhu air dingin 27 derajat Celcius. Seterusnya kami dapatkan suhu campuran dari hasil pengukuran tadi mendapatkan 50 derajat Celcius. Setelah itu kami mendapatkan lagi suhu campuran menggunakan rumus tadi dan mendapatkan hasilnya 60,7 derajat Celcius. Menganalisis dan evaluasi. 1. Bagaimana perubahan suhu air panas dan perubahan suhu air dingin setelah dicampurkan? Apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan. Dari percobaan yang kalian lakukan, bagaimana jika jumlah air panas suhu ditambah lebih banyak? Apa yang terjadi pada suhu campurannya? Suhunya menjadi bertambah. Dari data percobaan, apakah suhu campuran hasil pengukuran
campuran dan suhu campuran hasil perhitungan menggunakan rumus adalah sama, berbeda. Kesimpulannya, ketika dua zat dicampurkan, banyak kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Oke, sudah. Oke, jadi kalau dilihat dari tabelnya itu berbeda ya dari yang kalian melakukan percobaan dengan yang kalian menggunakan persamaan azas black. Ya, oke. Terus kalau dilihat dari tabelnya, suhu campurannya dari percobaan 1 sampai percobaan 3 bertambah ya, naik terus ya. Ya, karena ditambahkan dengan air panas, benar? Iya, oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Oke, silakan. Amin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Amin Indra, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, mengapa hasil dari percobaan berbeda dengan hasil dari perhitungan suhu. Oke. Mungkin itu saja saya terima kasih. Ya. Jadi mengapa kalau di sana suhu hasil pengukuran berapa nak? 37 ya? Ya 37 derajat Celcius. Kalau yang perhitungan 45,5. Nah, mengapa ya? Terus yang keduanya juga ya, yang keduanya 51 hitungannya 52,3. Kemudian yang kamu lakukan percobaan 54 perhitungannya 60,7. Ya, mengapa? Ya, Karena perbedaan itu suhu sekitar ruangan atau suhu ruangan. Oh, jadi suhu sekitar zat cair tadi mempengaruhi zat cair tersebut ya, Ibu? Iya, benar sekali. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada? Tidak ada lagi? Ya, selain itu mungkin cara kalian menggunakan termometer mungkin ya. Ya, memang kita harus melakukan percobaan itu berulang kali nak. Ya, lebih dari 3 kali kalau bisa ya. Jadi kalian harus memegang di bagian ujung. Ya, jangan memegang badan termometer. Nah, ini mempengaruhi. Ya, atau mungkin pada saat kalian menuangkan ke dalam gelas ukur itu terlalu lama. Ya, jadi air tadi tidak panas lagi ya. Lama-lama jadi rendah suhunya. Itu faktor yang mempengaruhi mengapa hasil perhitungan dengan hasil percobaan itu ada berbeda hasilnya ya, tapi tidak terlalu jauh ya, masih dalam batas wajar ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baik, itu saja dari hasil kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya presentasi beberapa kelompok pada hari ini ya. Ada yang mau menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ya, silakan Amin. Baiklah. Hasil kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini adalah jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang panas akan memberikan kalor kepada benda yang dingin sehingga suhunya menjadi sama. Dan juga ketika kalor yang dilepaskan oleh benda panas itu sama besar dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Dan juga benda panas yang melepaskan kalor sehingga dingin itu sama besar dengan ketika dia menerima kalor untuk menjadi panas. Oke, cukup ya untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan peralatannya dikembalikan dulu, peralatannya. Ya, yang KPD-nya dikumpulkan.
Sudah cukup. Ya. Kalau sudah, lanjut kita evaluasi ya. Oke, untuk pembelajaran ini gue cukupkan sampai di sini nak ya. Ya, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Masih dalam suhu dan kalor ya setelah materi Heisenberg. Oke, untuk mendapatkan berkah pada hari ini silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih nak ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.